Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sesi pembelajaran ini kita dapat berkumpul dengan rasa bangga dan semangat berbagi. Saya akan mengajarkan tentang panduan awal bagi setiap individu yang ingin mengenal dan memahami identitas dirinya. Sebagai bagian dari E2PM, saya telah menyaksikan banyak individu, baik pelajar maupun profesional, yang berhasil melampaui batasan mereka setelah menemukan kepribadian yang kokoh, menentukan tujuan hidup, serta mencapai keseimbangan dalam menjalani peran sosial dan profesional. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi unik yang menunggu untuk ditemukan dan dikembangkan. Sesi ini dirancang secara sederhana dan aplikatif untuk memandu para pendengar dalam menjelajahi makna identitas diri, memahami pentingnya, serta langkah-langkah praktis untuk menemukannya. Melalui sesi ini, saya ingin menekankan bahwa menemukan identitas diri adalah perjalanan yang membutuhkan kesadaran, keberanian, dan konsistensi. Proses ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan melibatkan dukungan dari lingkungan sekitar, keluarga, dan bahkan bimbingan profesional bila diperlukan. Harapan saya, sesi ini tidak hanya memberikan pemahaman baru bagi para pembaca, pendengar, tapi juga menjadi langkah awal yang nyata untuk membantu Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Ingatlah, proses mengenal diri bukanlah sesuatu yang instan, melainkan perjalanan panjang yang penuh pembelajaran dan penemuan baru. Selamat belajar, semoga sesi ini membawa manfaat yang besar bagi perjalanan Anda dalam menemukan identitas diri dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri Anda. Apa itu identitas diri? Identitas diri adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri, yang meliputi kepribadian, nilai-nilai, keyakinan, dan peran sosial. Identitas diri mencerminkan bagaimana seseorang memahami tempatnya dalam dunia ini. Kita akan memahami tentang identitas, aspek identitas, dan refleksi diri. Memahami identitas diri melibatkan beberapa indikator utama yang membantu seseorang mengenali dirinya secara lebih mendalam. Berikut adalah beberapa penjelasan dan juga contoh-contoh yang akan teman-teman dengar. Yang pertama adalah nilai-nilai atau value. Nilai adalah prinsip atau keyakinan yang menjadi pedoman seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nilai-nilai ini membentuk dasar untuk menemukan mana yang benar, penting, dan bermakna bagi kehidupan individu. Contoh, seseorang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran akan selalu berusaha jujur, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Nilai peduli lingkungan membuat seseorang lebih memilih gaya hidup yang ramah lingkungan, seperti menggunakan transportasi umum atau mendaur ulang sampah. Yang kedua, keyakinan atau beliefs. Keyakinan adalah pemahaman seseorang tentang dunia, diri sendiri, atau lingkungan sosial. Keyakinan ini sering kali dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pendidikan, dan budaya. Contoh, keyakinan bahwa kerja keras akan membawa kesuksesan, dapat mendorong seseorang untuk terus berusaha dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, keyakinan bahwa setiap individu berhak atas kebahagiaan, mungkin membuat seseorang berjuang untuk membantu orang lain. Yang ketiga, tentang kepribadian atau personality. Kepribadian mencakup ciri khas atau pola perilaku seseorang, seperti cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Kepribadian bisa dipahami melalui berbagai teori seperti extrovert, introvert, atau sifat Big Five. Contoh, seorang ekstrovert
lebih suka bekerja dalam tim dan berinteraksi dengan banyak orang, sementara seorang introvert mungkin lebih suka bekerja sendiri dalam suasana yang tenang. Orang dengan sifat terbuka terhadap pengalaman baru akan lebih cenderung mencoba hal-hal baru seperti traveling ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Yang keempat yaitu minat dan hobi atau interest and hobbies. Minat dan hobi mencerminkan hal-hal yang membuat seseorang merasa antusias dan terinspirasi. Ini seringkali menjadi indikator apa yang benar-benar penting atau menarik bagi seseorang. Contoh, seseorang yang gemar melukis mungkin memiliki identitas sebagai seorang seniman, atau orang yang senang olahraga mungkin menjadikan gaya hidup aktif sebagai bagian dari identitasnya. Yang kelima adalah peran sosial atau social roles. Peran sosial adalah posisi atau status yang dipegang seseorang dalam lingkup keluarga, pekerjaan, atau masyarakat. Setiap peran memberikan tanggung jawab dan harapan tertentu. Contoh, sebagai seorang kakak, seseorang merasa bertanggung jawab untuk memberi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Dalam pekerjaan, seorang manajer bertanggung jawab untuk memimpin tim dan memastikan proyek berjalan lancar. Yang keenam adalah pengalaman hidup atau life experience. Pengalaman hidup yang unik dan signifikan membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Contoh, mengalami kegagalan dalam bisnis dapat membuat seseorang belajar lebih tangguh dan percaya diri. Pengalaman menjadi sukarelawan dapat memperkuat rasa peduli terhadap sesama dan membentuk identitas sebagai individu yang dermawan. Yang ketujuh adalah lingkungan sosial dan budaya, social and cultural environment. Lingkungan tempat seseorang tinggal, teman-teman, dan budaya mempengaruhi cara pandang terhadap identitas diri. Contoh, orang yang tinggal di lingkungan budaya kolektif mungkin merasa identitasnya sangat erat dengan komunitasnya. Atau seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat mendukung pendidikan cenderung menjadikan prestasi akademik sebagai bagian dari identitasnya. Dengan memahami setiap indikator ini, seseorang dapat memiliki pandangan yang lebih jelas tentang siapa dirinya, apa yang menjadi tujuan hidupnya, dan bagaimana ia ingin berkontribusi dalam masyarakat. Proses ini adalah perjalanan yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perubahan yang dialami oleh individu sepanjang hidupnya. Mengapa menemukan identitas diri itu penting? Menemukan identitas diri penting karena menjadi dasar dalam memahami siapa kita, apa yang kita hargai, dan tujuan hidup yang ingin kita capai. Identitas diri membantu menentukan arah hidup, menjadikan panduan dalam menetapkan tujuan dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Meningkatkan kepercayaan diri. Dengan mengetahui siapa diri kita, kita dapat menjalin hubungan yang lebih autentik dan bermakna. Yang ketiga adalah memperkuat relasi sosial. Dengan mengetahui siapa diri kita, kita dapat menjalin hubungan yang lebih autentik dan bermakna. Yang keempat, menghadapi perubahan hidup. Identitas diri yang jelas memberikan stabilitas dan ketahanan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Proses ini memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang lebih terarah, bermakna, dan selaras dengan potensi dirinya. Bagaimana cara menemukan identitas diri? Menemukan identitas diri dapat dilakukan melalui 4 pendekatan utama. Yang pertama adalah refleksi diri. Proses ini melibatkan penilaian mendalam terhadap kelebihan, kekurangan, nilai, dan impian Anda. Dengan merenungkan aspek-aspek ini, Anda dapat memahami apa yang benar-benar penting dan bermakna bagi dalam hidup Anda. Yang kedua adalah eksplorasi pengalaman, mencoba hal-hal baru dan mengeksplorasi minat dapat membantu Anda menemukan apa yang membuat Anda bersemangat dan apa yang sesuai dengan identitas Anda, misalnya dengan mengeksplorasi hobi baru atau pekerjaan sukarela.
Yang selanjutnya adalah interaksi sosial. Belajar dari pengalaman orang lain melalui diskusi atau kolaborasi membuka perspektif baru. Ini membantu Anda mengenali cara pandang yang berbeda dan menilai bagaimana orang lain mempengaruhi pengembangan identitas Anda. Yang terakhir adalah cara bantuan profesional. Cari bantuan profesional ya. Ketika menghadapi kebingungan, mentor atau psikolog dapat membantu Anda mengevaluasi diri secara objektif dan memberikan panduan menuju pemahaman identitas diri yang lebih jelas. Kita kasih contoh, seseorang remaja yang awalnya merasa bingung tentang masa depannya, mulai melakukan refleksi diri dengan menulis kelebihan, kekurangan, nilai, dan impian pribadinya. Setelah itu, ia mencoba berbagai hobi seperti melukis dan berolahraga untuk mengeksplorasi minatnya, serta bergabung dalam komunitas seni untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa. Melalui bimbingan dari seorang mentor, ia semakin memahami bahwa seni dan kreativitas adalah bagian penting dari identitasnya, yang membantunya menentukan arah karir yang ingin ia kejar. Kapan proses menemukan identitas diri bisa dilakukan? Proses menemukan identitas diri dapat dilakukan kapan saja, tergantung pada kebutuhan individu. Biasanya, momen ini muncul saat seseorang menghadapi kebingungan tentang tujuan hidup, berada di fase transisi besar seperti lulus sekolah, memulai karir baru, atau menghadapi tantangan emosional. Proses ini juga bisa dilakukan secara rutin melalui refleksi harian untuk terus memahami diri sendiri dan beradaptasi dengan perubahan. Momen yang tepat tidak selalu ditentukan oleh waktu, tetapi oleh kesadaran diri untuk memulai perjalanan ini. Kita kasih contoh, seorang mahasiswa tingkat akhir merasa bingung tentang pilihan karir setelah lulus. Ia mulai merasa tertekan karena tidak tahu apa yang ingin ia capai di masa depan. Dalam situasi ini, ia memutuskan untuk memulai proses menemukan identitas diri dengan merefleksikan minatnya selama kuliah. Ia mengingat bahwa ia paling menikmati kegiatan organisasi yang melibatkan komunikasi dan perencanaan acara. Setelah itu, ia mencoba magang di bidang manajemen acara untuk mendapatkan pengalaman langsung. Dengan bimbingan dan dari dosen pembimbingnya, ia akhirnya menyadari bahwa bidang ini sesuai dengan nilai dan minatnya, membantunya menentukan karir di masa depan. Siapa yang terlibat dalam proses ini? Proses menemukan identitas diri melibatkan berbagai pihak yang berperan memberikan dukungan dan perspektif baru. Individu itu sendiri adalah tokoh utama karena proses membutuhkan kesadaran dan upaya dari dalam diri. Keluarga sering menjadi pendukung emosional yang memberikan kenyamanan dan dorongan. Teman atau rekan dapat berbagi pengalaman dan sudut pandang berbeda untuk membantu merefleksikan diri. Selain itu, bimbingan dari profesional seperti mentor atau psikolog dapat memberikan panduan yang lebih terarah dan objektif dalam mengeksplorasi identitas diri. So, kita kasih contoh, seorang karyawan baru merasa kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan kerja. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pekerjaan ini sesuai dengan identitas dan minatnya? Dalam proses refleksi, ia berbicara dengan keluarganya yang memberinya dukungan emosional untuk tetap percaya diri. Ia juga mendiskusikan tantangan yang dihadapinya dengan seorang teman yang pernah berada dalam situasi serupa yang memberikan perspektif baru. Akhirnya, ia berkonsultasi dengan seorang mentor di tempat kerja untuk mendapatkan masukan profesional. Dengan bantuan semua pihak ini, ia berhasil memahami kekuatannya sebagai individu yang kreatif dan menyadari bahwa ia lebih cocok bekerja di bidang inovasi daripada tugas-tugas teknis yang saat ini ia jalani. Di mana proses menemukan identitas diri bisa dilakukan.
Proses menemukan identitas diri dapat dilakukan di berbagai tempat, tergantung pada kondisi dan kebutuhan individu. Di rumah, seseorang dapat merenung dan melakukan refleksi pribadi dengan menulis jurnal atau meditasi. Dalam lingkungan sosial, seperti komunitas, organisasi, atau kelompok diskusi, seseorang bisa mendapatkan perspektif baru dari interaksi dengan orang lain. Selain itu, tempat yang memberi inspirasi seperti alam, ruang kerja kreatif, atau tempat ibadah seringkali membantu menenangkan pikiran dan mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang diri. Kita kasih contoh, seseorang siswa SMA merasa ragu tentang pilihan jurusan kuliah yang sesuai dengan dirinya. Melalui proses refleksi diri di rumah dengan menulis daftar minat, kekuatan dan kelemahan di buku harian. Kemudian ia menghadiri seminar karir yang diadakan oleh komunitas lokal, mana eh, di mana ia berdiskusi dengan para profesional yang memberikan wawasan tentang berbagai bidang pekerjaan. Setelah itu, ia mengunjungi taman favoritnya untuk merenung dalam suasana tenang, yang membantunya menyadari bahwa ia paling tertarik dengan seni dan desain. Melalui kombinasi tempat-tempat ini, ia berhasil menemukan arah untuk melanjutkan studinya. Demikian dari apa yang kita bisa dapatkan ilmu tentang mengenal identitas diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.